harus tidak pelaksanaan sosial pada sholat tarawih. Jadi kita tanyakan pada subuh berjamaah dan pada hari Ahad ini. Mudah-mudahan apa siapa yang lalu nanti dapat bermanfaat bagi kita semua untuk beribadah sehari-hari. Mungkin waktu dan tempat untuk waktu saya persilakan kepada Bapak Ustaz kita ini serta Bina. Bersihin putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, saya hormatin. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama hadir ke masjid yang penuh dengan kemuliaan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, saya hormati. Sejuk kayaknya subuh ini ya kan Pak, diimami sama imam yang luar biasa. Kayak gitu tadi saya nekat pula mau jadi imam, tak percaya diri lah Pak. Saya kalau kayak gini terawih ditambah lagi pun 40 rakaat gak apa-apa lah Pak. Tapi imamnya siapa tadi? Taufik ya kan. Jarang-jarang ya kan Pak, ada yang muda, suaranya bagus, hafalannya baik. Mudah-mudahan sehat-sehat lah ya kan Taufik, nanti bisa jadi imam besar di Tanjung Morawa ini, Sumatera Utara. Tapi kadang-kadang banyak juga Pak di tempat-tempat lain anak-anak muda itu potensinya ada Pak. Cuma kalau yang tua nggak kasih kesempatan sama aja Pak. Tapi alhamdulillah di sini gitu, yang mudanya potensi, yang tua ngasih kesempatan. Nah, karena kan banyak juga yang muda potensi, yang tua ini kalau nggak meninggal nggak mau diganti Pak. Karena ada juga ya kan Pak Desa, kalau nggak meninggal dia nggak ada yang ganti. Jangankan imam aja ada yang nggak mau diganti Pak. Maghrib tertua cepatnya kelimi kayak memang masyarakat. Tapi di sini banyak stok-stok. Baik Bapak Ibu, orang tua saya luar biasa. Pertama tadi imam, yang kedua saya dengar terawihnya 20 ya Pak ya. Mulai tahun ini atau udah tahun ya Pak, mantap. Jarang-jarang Pak sekarang yang mengamalkan masjid-masjid itu terawih 20. Dan ibu-ibu, bapak-bapak ikhlas aja lah. Ini kadang-kadang kan ada yang udah biasa 20 malah dikurangi jadi 8. Yang udah biasa baik ini jangan dikurang-kurangi dan terus dipertahankan. Bapak Ibu, orang tua saya cerita puasa ini ya, pertama yang mau saya ingat-ingatkan baik diri saya sendiri maupun kita semua, jangan pernah lupa itu bahwa malam itu untuk berniat puasa, karena
puasa Ramadan ini puasa wajib, dan kalau puasa wajib pula berniat itu di malam hari. Makanya kan hebat ulama-ulama itu juga asal habis terawih Bilal baca Ibnu Siyad rahimahumullah, rame-rame kita baca Nawaitu Saumagodin An-Adai, terus kayak anak TK bacanya. Tapi gak apa-apa, dan itu penentu sah tidak sahnya puasa yang kita kerjakan. Di sini kayak gitu juga sudah pakai gitu. Karena ada juga Pak lain masjid ada yang gak baca niat bersama-sama, padahal membaca niat di malam hari, berniat di malam hari itu menentukan sah tidak sahnya puasa yang kita kerjakan di esok harinya. Karena kita nggak tahu, Pak, mohon maaf, kecapean, terus tidur, kelinang, Pak, bangunnya kesiangan. Kalau malamnya kita nggak berniat sampai subuh kita nggak berniat, maka puasa wajibnya nggak sah. Maka guru-guru kita ngajarin di malam Ramadan pertama itu, di awal Ramadan itu kita berniat untuk melaksanakan puasa selama sebulan, mengikut Imam Malik. Makanya semalam malam Ramadan pertama maunya bapak-bapak, ibu-ibu berniat untuk sebulan dulu. Ada semalam Pak yang udah niat untuk sebulan? Ada ya Pak ya? Udah berniat untuk sebulan semalam, tapi setiap malamnya tetap wajib berniat. Jadi niat sebulan itu di awal Ramadan menjaga-jaga aja Pak, supaya mana tahu suatu malam bapak gak terawih, tidur kecapean, bangun kesiangan, gak ada baca niat, gak ada berniat di malam hari sampai subuh, belum bangun juga kesiangan, maka puasa yang dikerjakan esok harinya itu tetap sah karena sudah berniat di awal Ramadan dengan taklid Imam Malik gitu. Niat ini kan penting ya Pak, yang menentukan itu kan innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu kan tergantung pada niat, dan niat itu merupakan rukun dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Jadi hati-hatilah Pak, jangan pernah melewatkan berniat di malam hari untuk melaksanakan puasa esok harinya. Karena kalau di malam hari kita nggak berniat sampai subuh nggak berniat, maka nggak sah. Kecuali yang di awal Ramadan kemarin sudah berniat puasa untuk sebulan. Jadi niat itu Pak waktunya ya dari mulai ya kayak maghrib sampai pada subuh itu. Yang pertama Pak. Yang kedua, tasaharu fa'ina fi suhuri barokah. Makan sahur itu Pak, di dalamnya ada berkah. Di dalamnya ada berkah. Kapan makannya itu Pak? Waktu sahur itu setidaknya 1 jam sebelum subuh. Jadi kalau kita subuh jam 5 kurang ya 1 jam, jam 4. Jam 4 itulah mulai kita makan sahur itu. Karena makan di waktunya itu ada berkah di dalamnya. Jadi lo nggak boleh makan jam 2 ya makan aja jam 2, makan nggak sahur Pak, mentok Pak itu kan. Kenyang ya kenyang, tapi kan udah nggak bisa makan lagi nanti jam 4. Ya udah jam 4 itu minimal meneguk seteguk air, maka di situ ada berkahnya. Gitu. Jadi bapak-bapak ibu orang tua saya, penting itu Pak untuk kita pahami bahwa sahur itu di dalamnya ada berkah, dan sahur itu merupakan sunnah, dan waktunya itu harus tepatlah supaya kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Masih ada juga lagi kadang-kadang, mohon maaf saya, orang yang bangunnya kesiangan, belum sempat mandi wajib malamnya Pak, dia nggak puasa. Ada itu Pak kayak gitu. Atau gini, dia bangun pagi kesiangan, mau makan sahur belum sempat mandi wajib. Misalnya min aja lah ya kan, bapak sama ibu malam musyawarah lah ya kan, paham lah itu.
Kalau sudah tak terangkan musyawarah itu apa, ada paham sendiri aja Pak. Jadi kalau tak jelas-jelaskan detail kan kasihan yang janda-janda itu kan gara-gara diseringan. Malu musyawarah itu bapak sama bapak, ibu sama bapak musyawarah. Bangun pagi kesiangan itu Pak, bangun pagi kesiangan. Waktu tinggal 15 menit. Udah mau azan. Nek kadang-kadang pun keter arah mandi desi. Kalau waktunya udah mepet, boleh makan sahur dalam keadaan junub. Yang penting sholat sudah dalam keadaan suci Pak. Aja maksa kali. Arah mandi gantian waktu tinggal 15 menit. Arah mandi bareng kamar mandi cilik, bojone lemu pula. Terakhir baru makan, baru mandi, jagung meja makan aja. Apa nggak ingat loro terakhir Pak? Saya kok bilang kangen kan kue kayak mau mandi suwi kali mau kopo ayo. Saya kok ngomong kakak pun kopo. Bengi-bengi kok nggak ada kerjaan lain. Berarti orang itu gara-gara mandi, maka boleh makan sahur dalam keadaan junub. Yang penting sholat sudah dalam keadaan suci. Serupa halnya ini Pak. Ihtilam mimpi basah siang hari kan gak batal puasa. Enggak. Ada anak remaja itu mimpi dia siang hari. Ihtilam dia. Motel Pak. Dia motel nanya sama ustadznya, Ustaz, kalau mimpi basah siang hari batal gak puasanya? Ustadznya ngomong enggak. Tapi junub, ya memang junub orang yang ihtilam itu, tapi baginya cukup mandi wajib dan puasanya tidak batal. Wah, katanya. Lu kenapa? Aku baru mimpi Ustaz. Jadi udah makan? Udah lah, ngapain makan baru nanya? Seharusnya kan nanya dulu kan. Nggak ngerti kok pinter-pinter makan desi. Harus takon. Ya apa takon harus mahal gitu kira-kira. Jadi ibu bapak, ketika orang yang ihtilam itu pun ya udah cukup mandi wajib lanjutin puasanya karena nggak batal puasa gara-gara dia ihtilam itu. Sampai di sini paham kira-kira nih Pak? Kami Pak ya. Nah kemudian kita masuk pas puasanya lah. Saya pertama menyampaikan dulu tentang hukum. Di sini ada ini tulisan Ustaz Sumi terakhir. Ada tentang hukum status hukum ludah, kemudian dahak Pak, sama muntah pada saat kita sedang berpuasa. Beda Pak status hukumnya. Kalau dahak kalau ludah Pak, ludah itu ketika ditelan pas puasa, batal nggak puasa kita Pak? Enggak Pak. Walaupun udahnya dikumpul-kumpul Pak Kades, gak apa-apa dikumpul-kumpulin udah dikumpulkan. Terus rada penuh elek lah. Alah boyo cici ibu-ibu udah dewe ya kok. Batal gak kira-kira Pak? Enggak, kalau udah itu masih dalam rongga. Tapi kalau udah itu gak kagak keluar sedikit, gitu kan baru ditelan batal itu. Tapi catatan lah ya, ludahnya itu yang pertama ludah sendiri, jangan ludah orang lain. Yang kedua, ludahnya murni lah, jangan ludah campur kurnia pula kan. Kalau ludah campur kurnia ya batal. Atau ludahnya bercampur dengan darah darah kan ada gusi muntah atau darah, nah itu nggak boleh juga lah. Jadi kalau udah murni nggak apa-apa. Jadi status hukum puasa orang yang ludah nggak batal puasanya. Tapi ada loh Pak, orang puasa kayak kena saman ludah, saya ludah aja kerjaannya. Mau ngomong dulu ludah, ngomongin aja pin, mana lebih kan itu. Oh kayak kena saman ludah, macam ludah dia paling padat segini aja. Padahal ditelan pun ludahnya nggak batal. Baik sholat maupun puasa kalau ditelan ludah itu nggak batal. Asal ludah sendiri sama ludah murni. Kalau dahak beda status hukumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu patut dahak itu sudah sampai keluar, ya dibuanglah. Kalau ditelan batal puasanya. Gitu juga halnya status hukum sholat. Ketika batuk berdahak, kemudian dahaknya sudah sampai ke rongga mulut,
waktu sholat ditelan ya batal sholatnya. Jadi piye Bu, ya dibuang lah. Pas terawih kok mungkin aku buang duit ngono. Kamu kawan sampai nyawa. Mana itu? Kalau ibu-ibu pakai telepon, buat aja di telepon itu nggak apa-apa. Di telepon, loh, tapi jorok. Ingat ibu bapak, jorok nggak semuanya najis, Mas. Dahak itu jorok iya, tapi dahak itu nggak najis. Maka nggak apa-apa kalau dia mainkan di telepon itu. Cuma besok gantilah. Ada seminggu telepon ibu, walaupun kawan-kawannya heran, ya ibu kok teleponnya motif dahak, nggak enak. Motif kembang deh, motif dahak. Buang aja Bu. Lah kita Pak laki-laki kayak mana kantongi? Iya lah. Balikan cukup kunci kereta. Wah. Nggak nyemek nggak kena terakhir itu. Hancur lah ya Pak ya. Nah itu dahak nih bisa. Jadi kalau pas puasa dibuang kan itu lagi. Pas sholat tidak. Nah kalau muntah itu ibu bapak, kalau muntahnya sengaja disoprok-soprok ya batal puasanya. Tapi kalau muntahnya karena apa namanya ya, masuk angin nggak batal, atau muntah naik mobil mabuk ya nggak batal. Tapi umur lah, karena kan muntah itu najis. Jadi kalau sisa muntah itu masuk lagi ke dalam perut kita, ya batal puasanya. Maka kalau ada anak-anak ibu bapak mohon maaf muntah, jangan langsung disuruh minum. Ini kan kadang ada itu, begitu muntah langsung disuruh minum air hangat. Jadi kalau dia belum umur dia minum, berarti air itu dicampur dengan sisa najis muntah yang ada di mulut, ditelan, ya haram lah berarti. Ini bukan perkara anak-anak, bapak-bapak begitu siap muntah umur itu. Itu kalau dalam puasa muntahnya sengaja batal, muntahnya nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau dalam sholat lain lagi Pak status hukumnya. Kalau dalam sholat kita gelegean lah ya Pak ya, biasanya gelegean ya Pak ya. Kalau sendawa kan cuma uapnya ya kan Pak, ini gelegean, kayak mana bilangnya? Sisa makanan atau minuman yang sudah masuk ke dalam perut, karena kita mungkin sembahyang terawihnya babat ada suprop likum gitu kan. Jadi goncangan itu luar biasa Pak. Kemudian gitu tapi keluar sisa minuman itu. Karena ada kadang mau kayak gitu Pak. Sop buah itu keluar Pak, sop buah itu. Walau masih baru, walau masih manis Pak, najis itu. Berarti kan sholatnya batal. Karena dalam hal najis, mulut ini kan termasuk, rongga mulut ini kan termasuk hadzohir, batasan yang bagian luar. Maka batallah sholatnya. Walau masih manis, walau masih baru, batal itu kalau kita sholat sampai mengeluarkan muntah. Gitu. Jadi kayak mana ya udah tinggalkan keluar masjid, kumur-kumur. Udah siap kumur-kumur, balik ke masjid, ulangi sholatnya. Lu nggak usah wudhu, muntah kan hanya membatalkan sholat, nggak batalkan wudhu. Jadi sholatnya lanjut, ya pulang lah. Pulang batal rakaat ketiga balik tinggal nyambung. Ya sedikit nengok tanggung ngomongnya. Ulang tetap dari awal. Kemudian ibu bapak yang berkaitan sama mulut itu, nyicipin makanan untuk ibu-ibu yang penting itu. Hukumnya apa nyicipin makanan itu? Makruh. Tengok-tengok. Kalau nyicipinya ada keperluan, ada kepentingan, ada hajatnya, maka mubah hukumnya boleh. Contoh ibu masak, model bapak-bapak yang kan kadang-kadang kelancipan mulutnya. Masak kasinan dibilang membunuh, masak kemanisan, masak kasinan dibilang mau kawin lagi, masak kemanisan dibilang mau bunuh biar sakit gula. Timbang bapak repet, ikut cicipi makanan itu. Nah kalau ada keperluannya mubah hukumnya.
Yang makruh itu kan kalau kayak bapak-bapak pulang kerja tengok ada tahu nyenggol cicipi. Nah itu makruh lah pulang. Bisa batal kan cicipi bolak-balik. Kan cicipi nggak boleh PA, nggak puasa ngomong cicipi nggak boleh PA. Kayak warak keren deh kan. Jadi cicipi makanan kalau ada keperluan bentuknya boleh buat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada keperluan makruh. Tapi dibuang lagi tetap. Kumur-kumur lah, kumur-kumur pas lagi puasa siang hari. Ada yang bilang kan makruh ya Pak ya. Kumur-kumur saat duduk ya sunnah. Dalam puasa ya iya. Cuma jangan mubalagh, jangan di apa namanya dia Pak. Digocang itu lah. Kalau di luar puasa kan sunat itu mubalagh itu kan yang digoncang itu lalu dibuang ya. Tapi kalau puasa kumur-kumur aja, tapi biasa masukkan airnya buang lagi, masukkan airnya buang lagi, sunat wudhunya itu. Jadi wudhunya kita mendapatkan pahala sunat dari kumur-kumur itu. Yang penting jangan masuk 3 keluar 2, 1 kebablasan itu baru nyetel itu mengilang. Sampai di sini paham Ibu Bapak ini berkaitan sama cangkem, paham lah ya. Nah, kalau suntik, kalau apa itu gak batal. Kenapa? Karena suntik itu obat yang disuntikkan tidak langsung masuk ke dalam perut dan bagian kepala. Nah, suntik itu masukkan obat melalui jalur yang gak biasa juga digunakan untuk makan, gak apa-apa suntik. Soal gergesi badannya gak penak, ya udah suntik boleh, gak batal puasanya kalau suntik. Asal jangan minum obat lah ya kan, minum obat gak boleh. Nanti pening ibu minum bodrek kan, anaknya nanya, mama puasa kok minum bodrek? Mamanya nyaut, itulah punya bodrek, bisa diminum kapan saja katanya. Itu mama kumat juga gitu kan, mama korban iklan. Nah, Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa ini Pak? Jadi kan kalau ngaji subuh setengah jam aja ya kan Pak? Wih, memang nggak jam dinas Pak. Bapak awak kan yang job lain. Enggak ya. Nah kemudian Bapak Ibu orang-orang tua saya, lanjut ya, tadi berkait mulut sudah, yang membatalkan tadi sudah. Nah, saat berbuka itu Pak, di sini diterangin, saat berbuka itu ada kesunahannya. Apalagi kesunahannya? Sewaktu kita minum Pak, waktu minum air yang pertama masuk ke dalam mulut itu, jangan langsung ditelan Pak, sunahnya dikumur-kumuri dulu, baru ditelan Pak. Kenapa? Mengambil berkah bau mulutnya orang yang berpuasa itu Pak. Jadi bukan pertama, jangan langsung ditelan, dikumur-kumur sedikit Pak, baru ditelan Pak. Sunat hukumnya iya, mengambil berkah bau mulutnya orang yang berpuasa itu. Kemudian ada satu riwayat itu, mu'alaf datang ke Nabi, ngomong Rasul, minta makanan buka puasa lah Rasul. Rasul manggil istrinya Pak, ya Humairah gitu kira-kira. Ada makanan apa kita? Aisyah keluarkan segelas susu sama sepiring kurma Pak. Susu tadi dikasihkan sama Mu'alaf itu. Kurma tadi yang dipiring diambil Nabi sebiji, sisanya dikasihkan Mu'alaf itu. Nah begitu azan di Masjid Nabawi, kurma yang tinggal sebiji tadi gak ada makanan apa-apa di rumah Nabi Pak, tinggal kurma sebiji itu. Di mulut Nabi diniatkan ngambil manisnya untuk batalkan puasa. Udah batal puasa Nabi, sisa mutannya tadi dikasih sama istrinya, ya Umairah makan kurma ini. Aisyah makan. Setelah dimakan oleh Aisyah, apa kata Aisyah? Demi Allah, barunya aku merasa kenyang yang luar biasa setelah makan kurma dari mulut Rasulullah SAW. Kurma itu memberikan energi, memberikan kesehatan, juga ada berkah di dalamnya, sunnah Pak. Maka nanti sore itu tes Pak. Pas buka
ambil kurma sebiji, minta tolong bapak, kang mut-mutin DC lah. Bapak pun batak pak, orang pirang biji sih dengan gede, loro cukup loro, nanti kita mut-mutin gitu. Kira-kira mau nggak ibu-ibu? Nggak mau. Kalau nggak mau ibu berarti Aisyah ilegal. Kalau biniku di rumah mau lah, ngomong kakak. Itu Pak. Apa hikmahnya di sini? Ternyata kurma yang kita makan itu Pak, yang ramai orang jualan, ramai juga orang beli di bulan Ramadan ini, sunnah makannya. Kemudian yang kedua, memberikan apa ya, kebaikan juga, kesehatan untuk kita yang makan. Makanya kan ada banyak riwayat itu ya, makan kurma Nabi, kurma ajwa dengan memakannya 7 butir, maka kita akan dijaga dari sihir-sihir dan segala macamnya, dan kita diberikan kesehatan. Ya stok-stok lah Pak kurma. Dan Bapak mohon maaf Ibu ngasih-ngasih ke masjid ini, kasihlah dengan buka puasa yang terbaik. Ya kalau mau ngasih kurma, kasih kurma yang terbaik. Ini kadang-kadang pala nih mama-mama nih kok udah nyumbang bukaan ke masjid, lalang si risol sing dibuka. Kok nggak mau masjid seret kafe suara imam-imam aku ya termasuk aku korban nih lah waktu kan gara-gara kan mangan risol Pak. Mbok sing api sing mantep juga ini kadang-kadang dilodokin ya kan Pak. Sing diterkenan masjid sing wis gak kepanganan omah. Mak iki kok gak dibuang Mak. Ojo lah sayang wis dibangane sing makan sisuk terkena masjid ya Allah. Sing wis gak kepangan dikeki nang masjid juga lah. Jadi bersedekah dengan yang terbaik Pak. Nabi Muhammad itu susu dikasihkan semua sama mu'alaf itu. Piring kurma cuma sebiji diambil sisanya dikasih. Berarti kan sedekah yang terbaik itu Pak di bulan Ramadan. Apa kata Nabi itu? Bersedekah memberi makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama kayak yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu ngasih buka puasa ke masjid untuk orang yang berbuka, pahala Ibu Bapak dapat banyak, sama seperti orang yang berpuasa yang makan apa yang kita berikan itu. Nah cuma jangan pula besok modal gue iya tapi gak poso. Aku gak poso lah kan mulai sisuk loh. Kenapa kamu ngomong? Ngomongin Ustaz ini gue makan mau buka puasa palai podo ayo kok. Itu jalur ditapuk juga. Ada pula gara-gara salah memahami hadis itu kan. Bapak-bapak ibu orang tua saya, tapi nggak usah gaduh-gaduh lah gara-gara doa, ya kan? Allah malah kasuntu yang inilah. Kadang-kadang orang gara-gara Facebook gaduh, gara-gara YouTube gaduh. Dah doanya Allah malah kasuntu, ketika aman itu udah mantep. Gak usah lagi protes-protes, gak usah lagi geger-geger gara-gara ucapan bacaan doa ini. Baik, ibu bapak, sampai di sini paham ibu bapak ya? Nah, kemudian saya ngajak ibu bapak semua meningkatkan kualitas amal ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan hanya minggu-minggu pertama aja. Karena perhatiin, ini udah malam berapa kita ini? Malam 8 ya Pak, malam 8. Berarti kan udah mulai kendor Pak sebagian. Udah mulai berkurang jumlah saf itu Pak. Udah mulai maju safnya ya Pak, mulai maju. Jadi orang kita itu terbalik. Bapak-bapak khusus minta izin saya, jangan kayak mereka-mereka lah. Ramadan itu maunya semakin akhir itu semakin semangat Pak. Karena Allah menyiapkan satu malam yang spesial itu. Letaknya di mana Pak? Di akhir-akhir Ramadan. Maunya semakin akhir semakin semangat, semakin akhir semakin semangat, supaya kita mendapatkan kemuliaan itu. Ini malam pertama aja kayak orang katru, pertama aja semangatnya, habis itu kendor lagi. Padahal kemuliaan itu makin akhir makin banyak kebaikannya. Jadi gak usahlah sampai kita hanya mengambil semangat-semangat di awal. Padahal ya Allah, hikmah malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Kan salah satunya itu Pak,
supaya kita nggak membeda-bedakan Ramadan pertama, kedua sampai ke akhir, supaya tetap semangat beramal beribadah untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Makanya hikmahnya dirahasiakan malam keberapanya, jadi kita bisa terus meningkatkan kualitas amal ibadah itu. Ada yang nunggu-nunggu lagi sobat, katanya gini, aku nak arah malam Lailatul Qadar wis ngerti tondo-tondo bukan neneng pohon sujud, puna neneng banyu iku tenang gak goyang itu yo Lailatul Qadarnya itu ya gak gitu juga apa awak yang gawat kok pulang terawih di meja itu wah neneng tupperware neneng banyu nih pak tak senggol meja gak goyang air pak tenang iku Lailatul Qadar iki abatin tua tak bubai bojoku dek Lailatul Qadar ini dek apa Lailatul Qadar kita mau ada yang kita perlu di meja gak goyang itu pokoknya bilikku bilang agrak-agrik agrak-agrak itu pasti awalnya susah sekali mas jelas Lailatul Qadar ini upaya gerak-gerik itu pun bisa kok gara-gara kasih warna lah biar bapak-bapak gak salah pikirnya Lailatul Qadar jadi tingkatinlah Pak kualitas amal. Kalau bisa Pak menjelang-jelang akhir nanti bapak-bapak lebih banyak mengisi waktu malamnya di masjid dengan iktikaf, bukan hanya tidur di rumah. Iktikaf Pak di masjid ini pakai iktikaf juga kalau enggak nanti dibuat Pak rame-rame bapak-bapak iktikaf dibalik apa namanya diisi dengan kegiatan-kegiatan tak sholat tasbih lah segala macam lah dibuat sampai menjelang sahur. Kok bisa sahur di masjid rame-rame bapak-bapak, kan keren. Kalau kami di dalam gitu lah biasanya memaksimalkannya ya walaupun apa kan BKM ya gak kumpul-kumpul kali lah kan. Nah, di 10 malam terakhir biasanya saya itu buat sama jamaah di Galang 10 malam terakhir itu iktikaf dengan berbagai macam kegiatan lah ya supaya nggak suntuk juga. Kemudian sampai sahur itu BKM mempersiapkan makan sahur di masjid gitu. Ya nanti mana tahu di sini bisa ya kan mantap ya Pak ya. Iktikaf bareng, sholat tasbih, zikir, baca Al-Quran, taklim di malam hari. Biasanya orang kalau ngaji malam-malam itu lebih fresh ya kan. Fresh mau ngantuk kok ya kan. Tapi biasanya lebih bagus. Bisa tanya jawab, bisa diskusi gitu. Jadi ditingkatin lah Pak. Dan ibu-ibu ikhlas nanti kalau suaminya di malam Ramadan itu ayah Ramadan lebih banyak di masjid, dia ikhlas ibu. Mana tahu itu Ramadan terakhirnya kan mengarep terus nggak betul Ramadan. Jadi ikhlas sih. Kadang-kadang istri ini pun nggak terima dia. Saya nang masjid, terus aku sih nang masjid. Terus kawin bekan jadi masjid pun nopo kata. Padahal bersyukur loh punya laki rajin ke masjid. Iya, timbang laki rajinnya ke warung, ya kan? Penting itu syukurin. Jadi ibu bapak orang tua saya, rajin-rajinlah Pak nanti kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Terawih nggak usah milih-milih lagi ya Bu ya. Nggak usah milih kalau imamnya cepat rame, imamnya lambat nggak datang. 20, saya pernah Pak di Pakam nggak usah tak bilang ke tempatnya. Jadi saya kan kalau terawih itu malas saya suruh Bapak karena saya sadar diri suara saya jelek. Jadi saya kalau udah ceramah Ramadan di Pakam itu saya bawa kawan Pak yang imam. Jadi saya hanya ceramah aja, kawan itu imamnya. Rupanya yang tak bawa ini pun nggak bisa bacanya cepat Pak, kadang bacanya lambat kali. Awak aja pun kan. Jadi rakaat ke-16 Pak, begitu salam jamaah di belakang saya, pas di belakang saya ngomong 4 lagi katanya lapangan kan metua membuilang kamar mandi gara-gara bapak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi 4 lagi katanya. Saking ngomong dokter bokol itu kan. Jadi itu bapak ikhlas saja. Apalagi imam-imamnya kayak Taufik, mantep kayak Banu nanti imamnya enak nikmat. Saya itu kalau bawa jamaah umroh itu pas Ramadan. Jadi saya kemarin udah mau berangkat umroh ini. Rupanya gara-gara pilkades di kampung gak jadi saya berangkat umroh.
Karena calon kepala desanya Ustadz pula itu Pak Guru saya. Jadi pesan dia jangan berangkat dulu keliling-keliling kampung kita kampung aku jadi juru kampanye terakhir Pak. Gak jadi kan. Nah kalau kita baru udah duluan waktu itu. Jadi ibu bapak di sana itu kan 20 rakaat juga. Satu malam khatam 1 juz kan. Jadi tak tanya sama nenek-nenek zaman tua-tua, nek kesel. Orang lah Ustaz. Jadi masih lanjut di sana kan kalau 10 rakaat kan ganti imam. 10 rakaat ganti imam, istirahat itu berhenti Pak. Setengah jam gitu berhenti itu. Nanti masuk rakaat ke-11 imamnya ganti baru lanjut lagi, dikasih kesempatan itu. 10 rakaat pertama sama 10 rakaat kedua, tengah-tengahnya itu ada waktu untuk istirahat. Jadi pas istirahat itu kakek-kakek itu tak tanyain, kan bebas itu Pak kalau istirahat. Tak tanya, kesel ya, kayak kesel. Orang Ustaz, ayo balik apa lanjut? Terus lanjut aja lah, nggak enak kesel ya. Tak tanya kenapa nggak merasa capek? Apa jawaban yang tua-tua? Karena bacaan imamnya enak. Yakin saya kalau bacaan imamnya enak pasti ibu bapak menikmati itu. Tapi kalau imamnya pas-pasan naik, kayak awal lah imam pas-pasan. Jangankan 28 aja belum senang perut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum nyaut yamin lawa. Ada ini aja lah dalam 45 menit mau paten lah itu. Mudah-mudahan ibu bapak bisa pelan-pelan menjaga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita puasa kita batal, dan kita juga nggak tahu karena kalau puasa kita itu ternyata sudah batal. Mudah-mudahan terus ngaji, terus semangat belajar, terus ikutin kegiatan-kegiatan taklim itu supaya ibadah kita itu betul-betul sesuai dengan yang disyariatkan. Jangan sampai kita hanya ngaji pakai hadis riwayat Google, kitabnya YouTube, sehingga kerjaannya sih nyala-nyalain wong, kemudian kerjaannya mencari kesalahan orang terus, dan dia ibadahnya itu gak benar juga. Mudah-mudahan berkah kita baca Fatihah ibu bapak, mudah-mudahan apa yang kita niatkan kita hajatkan Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmah wa ni'mah wa sihhata wal afiyah wa salam alaina. Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli ma'siyah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabila. Allahumma atmim Ramadan lana wa tamimhu minna mu'arifah wa rahimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nasrul minallah wa tawfiq wa syirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan sekilas Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua bagi kita untuk beribadah puasa.